Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya. Kali ini Bunda Ipi nak share kemarin tuh ada berita yang sangat viral ya. Ada video-video yang berseliweran itu ya Kak, TikTok Bunda Ipi ini sangat viral sekali ya. Jadi ada abang food panda rider gitu ya, Malaysia. Nah dia nih mau mengantar makanan gitu ya. Nah ternyata si motornya itu disita oleh CPJ ya, Jabatan Pengangkut Jalan. Wah ternyata di Malaysia itu ketat banget ya guys aturan dalam menggunakan kendaraan bermotor ya. Jadi kalau road tag-nya mati dan insurannya mati, motornya itu bakal disita dan tak pandang bulu ya. Jadi langsung saja disita. Si abang food pandanya itu pun berjalan kaki. Kesian juga ya, tapi Pak JPJ-nya juga sedang menjalankan tugas. Kita lihat saja yuk beritanya seperti apa. Nah ini videonya. Terpaksa jalan kaki galas beg food panda. Kesian ya. Niat murni seorang lelaki mencari rezeki halal dengan menjadi penghantar makanan breeder terbantu apabila motorsikalnya dipercayai ditahan pihak berkuasa. Lelaki yang masih memakai topi keledar dilihat menggalas beg milik sebuah syarikat penghantaran. Turut kelihatan beberapa lagi individu yang dipercayai turut ditahan dalam SJR tersebut. Banyak aturan. Nah jadi abang food panda ini akan mengantarkan makanan ya. Memang pekerjaannya itu mengantarkan makanan menggunakan motor ya. Nah ternyata memang di Malaysia itu selama bulan September ini ada razia ya. Kalau saya orang Indonesia cakap nih razia ya. Jadi ada pemeriksaan kendaraan bermotor selama bulan September ini. Jadi kalau road tag-nya mati, insurannya mati, otomatis bakal kena tilang ya, atau kena tangkap ya. Nah abang food panda ini road tag dan insurannya itu telah habis pada bulan Februari 2023 guys, kata beritanya tuh seperti itu. Jadi sama petugasnya itu langsung saja si motornya itu disita, tak boleh lagi digunakan. Nah petugas CPJ-nya itu memang sedang menjalankan tugas ya guys. Jadi banyak juga selain abang food panda juga tadi ada motor-motor yang lain ya yang harus ditinggalkan di situ karena memang surat-suratnya lah ya tidak memenuhi syarat berkendara ya. Memang betul sekali ya, road tag dan insurans ini sangat penting guys. Kalau di Malaysia itu kalau insurannya mati, nanti jika terjadi suatu kecelakaan atau cacat gitu ya, masa kecelakaan, menabrak, kecelakaan dan yang lainnya itu nanti tidak dapat klaim ya kalau si insurannya itu mati ya. Nah petugas CPJ ini menjalankan tugasnya, tetapi malangnya si abang food pandanya juga kasihan ya, sedang bekerja gitu ya, mencari uang, dan itu mungkin pekerjaan abang food panda itu satu-satunya ya pekerjaan itu. Kasihan juga sih ngelihat dia motornya ditinggalkan begitu saja, terus dia masih gendong tas ransel food pandanya gitu, terus jalan kaki, masih memakai helm gitu ya, jalan begitu saja. Rasa hati tuh, rasa kasihan ya. Tapi ya memang peraturan memang sudah peraturan guys, jadi harus ditegakkan ya. Mungkin selama ini juga masih banyak hal seperti itu, mungkin karena tidak terkamera ya, tidak terkamera jadi tidak viral ya. Tapi karena ini ada yang memvideokan terus diunggah sehingga menjadi viral, dan orang-orang Malaysia ini memang kan hatinya tuh sangat baik ya. Jadi melihat hal dan kejadian ini pastilah sangat iba ya, atau sangat punya empati yang tinggi gitu ya. Jadi sangat kasihan ke si abang food pandanya ini ya. Jadi viral di mana-mana, kasihan sekali. Tapi alhamdulillahnya ya ada influencer yang sangat baik hati ya, Abang Aisyah. Abang Aisyah ini memang sangat baik guys. Jadi beberapa kali tuh melihat video-videonya itu memang best ya, suka sekali membantu orang-orang ya. Waktu itu pun ada ya datang ke Jakarta terus membantu
itu pedagang-pedagang asongan, terus si Abang Aisar ini memberikan uang. Nah, kebetulan Abang Aisar nih mendengar berita itu dan melihatnya, kemudian membantu si Abang Food Pandanya ini ya dengan membelikan motor baru. Seperti apa? Kita lihat lagi yuk videonya, jom. Videonya guys. Assalamualaikum. Sihat Nama apa? Syarul. Apakah kejadian dia? Panda. Lepas tu? Saya daripada salah tinggi ke nilai lah. Ada Roblox. Saya macam biasa lah. Cakap apa? Saya cakap saman macam biasa lah. Itu punya cerita. Sebab salah saya juga kan. Lotek tu macam. Allah. Tak banyak sedih. Jangan sedih bang, jangan sedih, jangan sedih. Kasian ya. Abangnya nih sedih. Abang ikut saya boleh? Ada satu surprise lah nak bagi kat abang. Oh, dia ajak guys. 3, 2, 1. Abang boleh bising bang. Wah, terharu guys. Ini rezeki dah abang. Abang ini nangis sebab dia bahagia sangat ya. Jangan saya nak bagi kat abang. Dibagi duit juga. Oh, Abang Abang motor dapat duit dapat. Terima banyak tu. Sama-sama. Abang Aisar best ya. Wah, alhamdulillah ya guys. Nah itulah ya, terkadang di sebalik musibah atau hal yang menurut kita tuh membuat kita sedih, tapi ternyata ada hikmahnya ya guys dengan kejadian tersebut. Jadi Abang Food Pandanya ini sekarang motornya baru ya guys, karena kejadian itu ada yang merekam terus viral di mana-mana sampai ke Abang Aisar nih membantu membelikan motor baru ya untuk Abang Food Panda. Jadi motor Abang Food Panda sekarang jadi baru, terus dibantu uang juga ya, dibantu uang juga. Jadi ya nanti bisa mengurus rotek yang mati tadi, bisa mengurus insurans juga ya. Mudah-mudahan Abang Food Panda nih nanti di motor yang barunya ini jangan sampai ya rotek sama insurannya nih mati ya, nanti kena sita lagi. Jadi biar lancar usahanya gitu ya, pekerjaannya yaitu menjadi rider Food Panda ya, ngantar makanan gitu ya. Jadi memang kadang-kadang nih kalau kita ada musibah itu memang harus sabar ya, karena kita nggak tahu ya apa sih yang menurut kita nih kadang bikin kita sedih banget. Ternyata Allah tuh kasih kelebihan setelahnya gitu ya, kasih keindahan setelahnya ya. Pastilah guys, Abang Food Panda ini pasti sedih banget ya. Kelihatan banget tadi pas di video itu dia nih nggak berbalik gitu ya, terus jalan aja. Pastilah hatinya nih sedih ya, galau hatinya nih. Motor satu-satunya yang dipakai untuk bekerja itu mesti ditinggalkan begitu saja di tempat itu saat itu juga. Pastilah hatinya tuh sangat sedih, sangat kacau ya. Pastilah menangis ya sambil berjalan begitu saja tanpa menengok ke belakang, itu pastilah sedih sangat, bingung dan bagaimana. Tapi Allah punya cara lain ya guys buat menolong hambanya ya. Malah motornya jadi baru dan dapat uang juga ya. Tapi beritanya jadi viral di mana-mana dan banyak sekali pihak-pihak yang menyalahkan, bahkan menyalahkan pemerintah atau kerajaan Malaysia ya. Kenapa membuat aturan sangat tegas ya? Sebetulnya mungkin aturan itu sudah berjalan lama ya. Setiap ada yang melanggar pasti kena tangkap seperti itu ya, atau kena sita. Tapi mungkin karena nggak viral aja ya, karena kebetulan tidak ada yang memvideo dan sehingga tidak viral ya. Karena ini ada yang memvideo kemudian viral ya. Ya, Abang Food Pandanya juga kasihan karena motornya disita. Tapi Pak JPJ-nya juga memang sedang menjalankan tugas guys. Jadi ya gimana lagi ya, memang dia juga menjalankan tugas dari atasannya, harus seperti itu ya, harus ditindak seperti itu gitu. Tapi ya memang mungkin ini udah rezekinya Abang Food Panda ya untuk mendapatkan motor baru ya dari Abang Aisar ya. Jadi mungkin Allah punya cara yang seperti ini ya. Oh ya, aturan mengenai rutek dan insurans di
Malaysia dengan di Indonesia bedanya kira-kira seperti apa ya guys? Apakah sama seperti yang saya biasanya di Indonesia ini atau berbeda ya? Coba kita lihat satu video ini ya. Bunda Ipin pun baru tahu ya perbedaannya apa. Sebab Bunda Ipin pun tak pernah tanya ya kepada husband gimana aturan mengenai SIM ya, mengenai SIM kah, STNK kah, atau kita lihat satu video lagi ya. Ini bakal video ini abang ini menjelaskan mengenai perbedaan SIM, STNK sama BPKB di Malaysia itu seperti apa. Tapi disclaimer dulu ya guys, bukan untuk membandingkan, hanya ingin tahu seperti apa perbedaannya di Indonesia dan di Malaysia. Yuk kita lihat saja videonya. Coba kita lihat ya. Nah, di Malaysia itu nggak ada namanya perpanjangan plat 5 tahun. Jadi di sini kalau misalkan motor udah dapat plat, yaitu berlaku selama lama-lamanya. Dan mungkin kalian akan kaget di sini bahwa kalau motor second yang dijual di kayak dealer mokas itu semuanya adalah NP. Nah, di sini STNK itu disebutnya rotek. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Jadi bentuknya cuman kayak kartu. Biasanya kalau motor itu dibikin ya semacam kartu kayak gini. Tapi kalau mobil biasanya ditempel di kaca depan. Dan rotek ini lebih berfungsi sebagai asuransi terhadap motor. Jadi bukan kayak kita itu bayar pajak untuk bikin jalan atau bukan, tapi lebih karena ini sebagai asuransi. Dan kalau BPKB itu disebutnya di sini itu geran. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini BPKB. Kalian akan kaget. Tahu nggak? Kalau biaya balik nama di sini ya, biaya balik nama. Kalau kalian jual motor atau beli motor, kalau orang lokal ya, dalam artian orang yang punya KTP Malay, cuman 7.000 rupiah saja. Gila gak? Cuman 7.000. Biaya balik nama itu hanya 7.000. Kalian tahu kan? Kalian kalau balik nama berapa persen dari harga motor? Dan ini yang tadi saya bilang, kenapa kalau motor bekas di sini dijual NP, karena yaitu nanti misalkan kamu mau beli motor bekas di dealer mokas, mereka akan nambah biaya untuk pergantian balik nama itu hanya sekitar 2 ringgit. Tapi kalau orang luar misalkan pekerja Indonesia yang di sini itu biasanya 20 ringgit, tetap lebih murah. Jadi kalian bayangkan betapa hebatnya kita warga Indonesia dengan UMR yang sangat kecil, tapi biaya balik nama, pajak dan lain sebagainya masih bisa survive. Di sini UMR 2000 biasanya itu sekitar 7 juta. Biaya balik nama 7.000. Nah, itulah hebatnya orang-orang Indonesia yang bisa survive di negara Konoha. Betapa hebatnya kita semua sebagai warga Indonesia yang bayar pajak. Karena bayangin semua warga Indonesia nggak ada yang bayar pajak, 70% APBN kosong. Kita juga harus bersyukur karena warga kita itu banyak. Kalau warga kita sedikit, dengan sistem yang masih berlaku saat ini, kita nggak akan pernah bisa jadi anggota G20. Kalian luar biasa. Oke ya guys, jadi tadi hanya untuk pengetahuan ya, rotek itu apa, STNK dan PPKB itu perbedaannya itu saja ya, bukan untuk membandingkan Indonesia dan Malaysia ya. Indonesia peraturannya yang ada di Indonesia, Malaysia peraturannya yang ada di Malaysia. Tadi cuman hanya ketika kita hidup di Indonesia, memang kalau untuk biaya balik nama itu memang mahal ya guys, tapi kalau ketika kita hidup di Malaysia, untuk biaya balik nama ya memang sangat murah sekali ya. Kita tinggal mengikuti saja peraturannya di mana kita tinggal. Sekarang saya sedang berada di Indonesia ya, mengikuti semua peraturan yang ada di Indonesia. Nanti ketika saya pulang tinggal di Malaysia,
ya saya akan ikuti peraturan yang ada di Malaysia. Gitu saja. Semoga dimanapun kita berada, di Indonesia maupun di Malaysia, senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dan juga kelancaran rezeki ya. Jadi tidak ada masalah. Mau tinggal di Indonesia saya happy, mau tinggal di Malaysia saya happy. Dua negara ini saya cinta. Jadi hikmah dari video ini, kita nih mesti bersabar dengan apa yang terjadi ya. Terus mesti taat terhadap peraturan yang ada dimanapun negara kita berada. Kita memiliki kendaraan bermotor, otomatis harus surat-suratnya pun harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak mau ditilang atau disita ya guys. Jadi hikmahnya harus bersabar, harus taat aturan dimanapun kita berada. Oke guys, gini aja ya video saya kali ini. Jangan lupa ya, yang belum subscribe boleh bantu subscribe. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These lucid dreams where I can't move. 'Cause I'm lost in